Kita mulai nggih, Bapak Ibu sekalian nggih. Sambil diputar kotak infaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak maju. Bisa. Cek sudah. Udah segini aja. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqani fahma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, kita senantiasa tak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Segala puji bagi Allah yang senantiasa Allah masih memberikan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa bisa bangun sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan subuh ceria. Kita bertolabul ilmi bersama di sini. Moga-moga apa yang kita niatkan bersama senantiasa Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada percontohan kita, kepada role model terbaik kita di muka bumi ini, yakni beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita, keluarga besar Musholan Dalam Giripeni beserta keluarga yang ada di rumah, senantiasa termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, gimana kabarnya malam subuh kali ini? Semua sehat nggih? Alhamdulillah. Ini subuh ceria, dan subuh cerah ya. Misalnya kalau musim hujan itu agak berat ini apa? Nggih Pak Danu nggih. Apalagi waktu subuh. Tapi insya Allah rutinitas kita 2 pekan sekali ini tetap berjalan, walaupun siapa yang mengisi dan bagaimanapun keadaannya, tetap istiqomah untuk terus berbuat kebaikan ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada subuh kali ini, yang dimana di waktu subuh itu banyak sekali keutamaannya Bapak Ibu. Kalaulah ada manusia yang terkaya pada subuh kali ini di dalam Giripeni, insya Allah panjenenganlah orang-orang yang kaya semuanya. Karena disebutkan apa? Barang siapa yang dia sholat 2 rakaat sebelum subuh atau rakaat al-fajri, maka dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Apa itu maksudnya dunia dan seisinya?
Iya, karena apa? Penentu di waktu hari itu adalah sholat subuhnya. Barang siapa yang dia mau diberkahi, dilancari aktivitasnya, diberkahi kehidupannya di hari itu, maka bagaimana dia dengan membangun sholat subuhnya? Masya Allah, jenengan berangkat subuh seperti ini, pahalanya apa? Dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Kita itu tidak diperbudak oleh dunia. Itu maknanya. Yang selanjutnya apa? Dan tidaklah ya ketika di waktu subuh itu maka ada dua malaikat yang turut serta mendoakan panjenengan. Malaikat pertama itu dia berdoa, ya Allah, berikanlah kelapangan rezeki, berikanlah kelancaran aktivitas kepada orang-orang yang mau berinfak di waktu subuh. Itu malaikat pertama mengatakan seperti itu. Dan malaikat kedua mengatakan, ya Rob, ya Allah, berikanlah kesempitan rezeki, berikanlah kesempitan aktivitasnya kepada hamba-hamba yang bagaimana dia tidak mau berinfak di waktu subuh. Nah, kita di Musola dalam Girpen ini ada program apa? Kencelengan subuh. Nah, maka Bapak, Ibu-ibu, adik-adik mungkin mau melatih diri untuk terbiasa sedekah subuh di waktu subuh, dipersilakan bisa ngambil kencelengan subuhnya. Karena insya Allah setiap apa yang masuk di DKM itu akan kita gunakan dan kita bagi untuk operasional, untuk kegiatan-kegiatan di Musola dalam Girpen ini. Oke, kita doa bersama, semoga senantiasa Allah berikan kita istiqomah sampai nanti husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh ceria waktu itu saya pernah membawakan materi tentang cinta dan benci karena Allah, nggih. Cinta dan benci karena Allah, pada landasannya adalah kita boleh membenci manusia itu bukan sosok manusianya, tapi yang kita benci adalah aktivitasnya, yang kita benci adalah perilakunya. Karena beda Pak Bu, orang itu membenci sosoknya dengan membenci perilakunya. Kalau orang membenci sosoknya, maka setiap apapun yang dilakukan oleh manusia tersebut pasti salah di matanya. Nah, itu dalam Islam tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah benci sikapnya. Misalnya kenapa? Mungkin dia berbohong, nah bencilah kebohongannya. Mungkin dia terlalu tidak amanah, nah maka bencilah yang tidak amanahnya, bukan benci sesosoknya. Dan kita bencinya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga cintanya, sayangnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di Musola dalam Girpen ini, di lingkungan kita ini, maka cintanya kita kepada sesama, cintanya kita kepada istri, cintanya kita kepada anak, cintanya kita kepada suami, kepada tetangga, itu berlandaskan apa? Berlandaskan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah pada subuh kali ini saya melanjutkan pembahasan itu tentang bagaimana cinta terhadap Al-Qur'an atau memelihara Al-Quran. Semua sudah tahu Al-Quran ya? Rilo, udah tahu Al-Quran Rilo? Al-Quran itu apa? Nah ini TPA nih, gimana ini? Siapa guru TPA nih? Haki? Al-Quran itu apa? Kitab suci. Helas, Al-Quran itu apa? Kitab suci ya. Semua mengatakan kitab suci ya. Al-Quran adalah kitab yang mampu menghidupkan jiwa dan menenteramkan hati. Ini di kitab pilar-pilar pengokok nafsiyah. Dengan izin Tuhan mereka atau dengan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama Al-Quran itu dihadirkan di muka bumi ini untuk apa? Untuk mengarahkan dari zaman jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Karena Rasulullah SAW itu membawa risalah Al-Quran. Pak, Bu, apapun ini, perhatikan kalimat saya, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, apapun yang disandingkan dengan Al-Quran, pasti dia akan mulia. Yo, coba saya tanya kepada anak-anak TPA aja lah, kalau bapaknya udah pada tahu. Bulan apa yang diturunkannya Al-Quran? Bulan apa? Jangan bilang bulan Januari. Bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, malam apa yang diturunkannya Al-Quran? Malam apa? Di bulan Ramadan ada malam apa? 10 hari terakhir? Nah, ini lupa semua. Malam Lailatul Qadar. Kota mana atau daerah mana yang diturunkannya Al-Quran? Mekah dan
Madinah. Maka kota Makkah dan kota Madinah menjadi kota yang mulia. Betul? Betul. Tempat mana yang di situ ada Al-Quran, yang di situ dibacakan Al-Quran di wilayah kita? Masjid atau musola. Maka bangunan itu akan menjadi mulia karena Al-Quran. Anak-anak yang dia hafal Quran 1 juz, 2 juz, sampai 30 juz, gara-gara Al-Quran, apakah dia akan mulia? Akan mulia. Kelak di surga, dia akan memasangkan atau memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Nah, apapun yang disandingkan dengan Al-Quran, pasti dia akan mulia. Sama, kalau kita pengen mulia hidup kita, kalau kita pengen mulia keluarga kita pengen mulia lingkungan kita khususnya, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini, ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan angkat derajat kita. Ya, kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari sebagaimana tinggi pangkatnya, enggak. Itu mungkin secara duniawi. Tapi secara dunia dan akhirat, insya Allah dekat dengan Al-Quran itu pasti dia akan mulia. Pasti akan mulia. Maka anak-anakku semua, kalau engkau pengen mulia, kalau engkau pengen soleh, maka dekatlah dengan Al-Quran. Seperti itu ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Maka ketika ada orang yang melecehkan Al-Quran, ada waktu itu yang viral, yang merubah ayat-ayat Al-Quran, itu ketahuan. Karena apa? Karena Allah yang menjaganya melalui lisan-lisan para hafiz dan hafizah. Coba kalau misalnya kulhu, kulhu itu kalau dirubah harokatnya, mesti kita akan rasa aneh kan? Aneh, karena apa? Memang kitab suci dari zaman Rasul sampai zaman sekarang itu tidak pernah berubah. Mungkin bentuknya yang berubah, sudah berbentuk mushaf, sudah berbentuk buku. Zaman dulu masih apa? Dari pelepah-pelepah kurma, dari kulit-kulit hewan, seperti itu. Ya, maka disebut dengan kitab suci. Nah, maka dijelaskan lagi bahwasanya di hadis riwayat Bukhari dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Apa itu yang dimaksud? Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah kita di waktu subuh ini dalam rangka sedang mempelajari Al-Quran dan sedang mengajarkannya. Nah, gimana yang dimaksud dengan mempelajari Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran? Satu, ya, dengan cara belajar membacanya. Ya, di sini sudah ada tahsin kan? Di sini juga sudah ada TPA. Nah, itu dalam rangka kita belajar membaca Al-Quran. Dikatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah, panjenengan inilah adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang terbaik. Ya, amin Allahumma. Amin. Termasuk orang-orang yang terbaik. Karena apa? Dekat dengan Al-Quran. Tuh, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, di waktu subuh seperti ini, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita semua satu doa yang sangat spesial. Sudah tahu semua? Sudah diamalkan belum? Doanya seperti ini, ikutin kalimat saya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ulangi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah berikanlah aku ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, insya Allah kita dalam rangka sedang mencari ilmu yang bermanfaat. Karena kita semua ini, saya, panjenengan, entah tua entah muda, akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Nah, ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah semua amalan kecuali 3 amalan.
Yang pertama apa? Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka nggak salah, nggak heran kalau misalnya pengajar TPA, panjenengan yang mengajarkan kepada anak-anak panjenengan itu apa? Ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Satu huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Guru-guru kita zaman dulu sampai sekarang itu kecipratan pahala jariahnya. Sama panjenengan juga kalau mengajarkan kepada anak panjenengan alif, ba, ta sampai terngiang-ngiang, sampai dia dewasa, sampai dia kelak menjadi ulama, sampai menjadi ustadz, maka panjenengan akan kecipratan terus pahalanya. Yang ketiga apa? Doa dari anak-anak soleh. Ini saya waktu itu pernah ceritakan, Bu, Pak, kayaknya saya kalau nggak lupa. Jadi ada sebuah kisah. Ini ada seorang bukan seorang ya, keluarga yang sangat luar biasa kaya rayanya. Ini si ibunya, si bapaknya memberikan jor-joran kehidupan kepada anaknya. Diberi mobil, diberi tanah, diberi kemewahan duniawi. Pokoknya semua diberikan tanpa sedikit pun pernah diberikan pemahaman tentang agama. Satu ketika ibunya meninggal dunia. Oke, ibunya meninggal dunia dan anak yang diberikan kemewahan dunia ini dia apa? Tidak bisa mensolatkan jenazah ibunya. Ya, ketika ibunya meninggal disuruh, solatkan dulu ibumu. Jangan, saya nggak bisa solat jenazah. Coba bayangkan, anak kita sudah kita berikan kemewahan dunia, tapi anak kita nggak bisa menyolatkan jenazah kita. Sakitnya luar biasa. Itu ya, maka anak-anakku semua, kalau kalian habis sholat jangan langsung pulang ya, duduk dulu sebentar. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala disehatkan orang tua kalian, dilancarkan rezeki kalian, biar apa? Orang tua kalian senantiasa bisa membiayai sekolah, membiayai kehidupan anak-anakku semua, gitu ya. Jadi kalau habis sholat jangan langsung mak kerupuk terus gitu. Jangan, pasti Pak Eko langsung begini. Wah, gini. Geleng-geleng. Ya, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu, astagfirullah, astagfirullah. Itu baru anak soleh ya. Seperti itu. Selanjutnya apa? Ilman nafi'an warizqan thayyiban. Apa itu? Rizki yang baik, thayyib. Ya, di sini rizki itu, thayyib itu yang dimaksud adalah bukan cuma unsurnya, tapi juga zatnya. Hati-hati ya. Ini kalau sebagai pedagang ya Pak Beni, perhatikan unsur-unsurnya, kan sudah masuk ke Kemenak dan perdagangan kan itu sudah ada auditnya. Nah itu perhatikan baik-baik. Sama kayak panjenengan mencari rezeki, pulang ke rumah jangan sampai ada harta-harta yang salah yang masuk ke dalam tubuh anak istri panjenengan, masuk kepada suami, kepada istri, kepada anak panjenengan. Karena apa? Harta yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menjadi apa? Diri kita menjadi bengal. Bengal itu apa? Sulit mendapatkan hidayah, keras hati kita, bebal gitu. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Maka kita sebagai pria khususnya Pak ya, sebagai qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu perhatikan benar-benar bagaimana kita mencari sumber rezeki seperti itu ya. Selanjutnya ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Apa itu? Amalan yang diterima. Apa bedanya amal soleh sama amal salah? Kalau amal salah itu langsung dicatat sebagai dosa. Tapi kalau amal soleh ya belum tentu dicatat sebagai pahala. Makanya kita minta amalan yang diterima, wa amalan mutakabbalan. Dan kenapa dalam Islam diperintahkan perbanyak amal soleh, karena kita tidak tahu amal soleh mana yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Kalau hanya mengandalkan sholat, mengandalkan infak, oke, baik, bagus, tapi belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berikhtiar memperbanyak amal soleh. Itu ya, bedanya amal soleh sama amal salah. Kalau amal salah berarti sudah pasti dicatat oleh Allah. Kalau Haki bohong sama papanya, berarti sudah langsung tercatat sebagai amal salah. Pak Danu, ya, kalau berbohong kepada anaknya, kepada istrinya, maka sudah tercatat sebagai amal salah. Ya, tapi kalau Pak Danu berangkat ngaji, berangkat sholat seperti ini, belum tentu diterima. Maka diperintahkan untuk perbanyak amal soleh. Itu ya, maka di waktu subuh
kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu ya. Dan selanjutnya di hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini sahih, insyaallah Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Berapa? Satu kebaikan. Alif Lam Mim. Berapa huruf? 3 huruf, berarti 3 kebaikan. Nah, sedangkan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Alif Lam Mim, 3 dikali 10. Nah, awas loh kalau kamu 300. 30 ya. Aku tidak mengatakan bahwa Alif Lam Mim adalah satu huruf, kata Rasulullah. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Maka saya juga kadang reminder buat diri saya pribadi ketika misalnya sedang lemah, sedang males, ya kadang dipaksa untuk terus belajar, dipaksa terus untuk membaca Al-Quran ya, walaupun waktu-waktu sempit, habis subuh, habis maghrib, diusahakan minimal banget sehari itu buka Al-Quran 1 lembar. Kalau belum 1 lembar, setengah lembar. Kalau belum bisa setengah lembar, beberapa ayat aja, minimal kulhu lah, kulhu wailek gitu ya, rasa kesuwen gitu ya, kulhu gitu. Minimal seperti itu. Ada yang kita baca. Ya, ingat, satu huruf yang kita baca itu satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya, maka insya Allah di sini kita akan menuai banyak sekali pahala-pahalanya. Itu. Yang selanjutnya di hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya ada orang yang dalam hatinya tidak ada Al-Quran sedikit pun yang dihafal, bagaikan rumah yang akan roboh. Nah, di sini innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi. Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Quran, itu diibaratkan kata Rasulullah sebagai rumah yang roboh. Tahu rumah yang roboh, Pak? Oh, tahu banget lah gitu. Rumah kita. Tahulah ya kan, enggak cuma roboh, retak-retak sering ya kan. Iya. Ibarat kalau orang tidak punya hafalan, itu ibaratkan orang-orang seperti rumah yang roboh. Ya. Kalau misalnya belum bisa banyak, ya udah minimal juz 30 itu dihafalin lah. Mulai dari kulhu, ya kan, trikul, terus Al-Kafirun, terus Al-Kausar, pokoknya surat-surat pendek itu minimal dihafalkan. Ya, karena itu modal kita juga Bapak Ibu sekalian. Ya, ingat kata sabda Nabi mengatakan apa? Orang yang dalam hatinya tidak ada Al-Quran sedikit pun yang dia hafal, maka bagaikan rumah yang roboh, yang runtuh. Ya, jangan sampai Rasulullah ini mengibaratkan kalian seperti itu anak-anakku ya. Cukup rumah saja yang roboh ya. Kalian jangan. Seperti itu. Ya, maka ini betapa pentingnya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selanjutnya di hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi." Apa kata Rasulullah? Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat atau pembelaan kepada ahlinya atau kepada pembacanya. Ya, mungkin sekarang ini Al-Qur'an kita simpan ya, tersimpan rapi di lemari kita, tersimpan rapi di meja kita. Tapi kelak Al-Quran itu akan menjadi apa? Menjadi syafaat, menjadi sahabat kita di hari kiamat kelak. Ya, mungkin harta-harta kita boleh hilang, Bu, Pak. Mungkin keluarga kita boleh hilang, tapi satu yang nggak pernah hilang daripada kita, yakni adalah apa? Al-Quran. Coba anak-anakku, saya mau tanya kepada kalian. Kalian kalau pergi ke suatu daerah, ya kan, nggak tahu daerah tersebut, bukanya apa? Bukannya Al-Quran, keren ini Haji. Didikannya Pak Danu, keren ya. Kalau berangkat ke suatu daerah, nggak tahu jalan, bukannya apa? Al-Quran. Ini pemahaman akidahnya luar biasa ya Pak Danu. Keren-keren ilmu parentingnya ini. Keren-keren ya. Insya Allah. Belajar di mana Pak Danu? Ya, kalau kita nggak tahu jalan tersebut, maka kita buka HP. Di HP itu ada aplikasi
Nah, itu aplikasi Google Map. Biar kita tahu arah arah jalan kita. Sama dalam kehidupan kita, ketika kita mau terarah hidup kita, ketika kita pengen terarah kehidupan kita, aktivitas kita, maka bukalah manual book kita, bukalah tuntunan kita, yang adalah apa? Al-Quran. Coba, Haki pernah beli PS? Nggak pernah. Aduh, apa ya? Beli apa ya? Beli kulkas misalnya. Di kulkas itu ya, selain ada bungkusnya juga ada buku panduannya, betul? Betul, karena untuk apa? Ini loh cara tombol on off-nya, begini loh cara perawatannya. Nah, sama analogi kehidupan kita seperti itu. Ini loh, ini loh, ini loh. Nah, di dalam Al-Qur'an itu 70% adalah kisah dan yang lainnya adalah sebuah perintah dan sebuah larangan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak Al-Qur'an yang kita baca itu akan menjadi syafaat, akan menjadi pembela kita di hari kiamat, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sempatkan diri kita, sempatkan keluarga kita untuk senantiasa bisa dekat dengan Al-Qur'an, ya. Di Quran surah At-Tahrim ayat 6 di situ dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Nih, jagalah diri kalian. Dikatakan apa? Jagalah dirimu terlebih dahulu dan jagalah keluarga-keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu dari bahaya api neraka. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jagalah keluargamu, dirimu dari bahaya api neraka. Ya. Maka kalau kita sudah tahu keutamaan Al-Qur'an itu apa sejatinya, maka kita juga harus paham bahwasanya Al-Qur'an itu tidak meragukan dalam kehidupan kita, ya. Banyak di antara kita mungkin bahkan saya pun pribadi kadang masih mengambil hukum Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang kita suka, dengan sesuai apa yang kita mau. Padahal dikatakan alif lam dzalikal kitabu la raiba fi, ya. La raiba fi itu apa? Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita harus meyakini apa? 100% percaya. Al-Qur'an itu apa? Satu-satunya informasi yang pasti datangnya dari Sang Pencipta. Hudalil muttaqin. Hudal itu apa? Dari kata hudan. Hudan itu petunjuk. Lil muttaqin. Nah, ini keren, Pak. Kenapa kok narasinya muttaqin bukan hudalil muslimin? Nah, karena nggak semua orang muslim itu yang dia mengambil Al-Qur'an, maka disebut hudalil muttaqin. Nah, maka syarat kita mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, maka harus menjadi orang yang muttaqin. Nah, insya Allah kita di sini tuh dalam rangka sedang pengen menjadi orang-orang yang muttaqin, sedang pengen menjadi Abdullah yang baik, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk apa? Untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Maka setiap aktivitas kita Bapak kalau nyari rezeki, langsung niatkan, ya Allah, saya niatkan saya mencari rezeki ini untuk beribadah dan mengabdi kepada Engkau. Ibu, istri, ketika melayani suami, ketika di rumah, niatkan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Anak-anakku, kalau kalian berangkat sekolah, berangkat ngaji, niatkan untuk senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Karena dijelaskan juga, ya, semua manusia di muka bumi ini itu masuk dalam kerugian. Dalam apa? Kerugian. Di Quran surah Al-Asr, ya. Kita semua sudah tahu hanya 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Nah, coba kita bedah ini wal 'asr. Wal 'asr, demi masa atau demi waktu. Bapak Ibu,
Kalau Allah bersumpah akan sesuatu, maka betapa pentingnya sesuatu tersebut. Contoh, dalam Al-Quran itu ada wal asr, demi waktu, wad duha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang. Pokoknya betapa pentingnya waktu tersebut karena Allah bersumpah akan sesuatu tersebut. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Saya yang ngomong di depan sini merugi, panjenengan yang mendengarkan, yang duduk sambil liar-liar juga termasuk orang yang merugi. Tapi apakah cukup sampai situ ayatnya? Tidak, Bapak Ibu. Ya, di ayat ketiganya dijelaskan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali, nah ini ada pengecualian, yang dia mau beriman kepada Allah, yang dia beramal soleh, yang dia menyampaikan sebuah kebenaran dengan kesabaran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalaulah Quran surah Al-Asr ini turun, tidak perlu Al-Quran yang lain, karena manusia itu isinya hanya ada 3. Apa? Beriman, beramal soleh, dan menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, atau disebut dengan berdakwah. Ya, kalau orang-orang kapitalis yang waktu dulu saya sekolah, ini nggak tahu zaman jenengan ya. Pas saya sekolah dulu disebutkan adalah time is money. Apa itu? Waktu adalah uang. Betul? Di sekolah masih diajarin kayak gitu nggak? Waktu adalah uang. Maka sehingga mindset kita, ya, alam bawah sadar kita mengatakan kalau saya bergerak harus ada cuan. Kalau mengisi waktu harus apa dengan apa? Dengan uang. Maka jadinya apa? Standar kebahagiaannya adalah uang. Nah, dalam Islam enggak. Dalam Islam yang perlu pertama kali kita perhatikan adalah beriman. Karena sebanyak apapun kebaikan kita, kalau kita nggak beriman, itu bagaikan apa pahala kita? Bagaikan debu yang bertebarangan. Hanya sia-sia. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Insya Allah kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Ya, amin Allahumma amin. Disebutkan lagi, ya. Terus kalau misalnya saya baca Al-Quran terus terbata-bata gimana? Orang yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Dan orang, ini kabar gembira ya, dan orang yang dia membaca Al-Quran terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Pahala membaca dan pahala berusaha terbata-batanya. Coba bayangkan, ya. Tapi jangan juga, ya udahlah aku tak terbata-bata, ya enggak seperti itu. Beda konsepnya maksudnya. Karena apa? Di situ ada effort lebih. Ya. Di situ ada effort lebih. Nah, sehingga apa Bapak Ibu sekalian yang rahmatullah, di hadis tersebut dikatakan bahwasanya kita jangan merasa pesimis, jangan merasa minder. Justru panjenengan yang terbata-bata itulah mendapatkan dua pahala. Pahala membaca dan pahala terbata-batanya. Itu. Nah, yang selanjutnya di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, perumpamaan orang yang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utruja. Di sini nggak ada buah utruja. Buah utruja ini adanya di daerah Timur Tengah sana semua, Pak. Di tanah-tanah Arab. Adanya di sini paling ya kelengkeng, ya kan, mangga, apalagi rambutan, ini semuanya gitu, buah-buah gitu. Duren, ya kan? Iya. Nah, itu ya. Maka perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah apa? Buah utruja. Apa itu buah utruja? Yang rasanya enak, baunya harum. Ini orang yang pertama. Umpama orang membaca Al-Quran, ya. Orang mukmin yang membaca Al-Quran ibarat seperti buah utruja yang rasanya enak dan buahnya harum. Ini pertama. Yang kedua, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamroh. Ini atau kurma, ya, kurma yang udah agak bosok-bosok gitu. Iya, benar-benar serius. Rasanya enak tapi tidak wangi. Ini perumpamaan orang kedua. Orang mukmin yang tidak baca Al-Quran seperti buah tamroh atau kurma, rasanya enak tapi tidak wangi. Enak tapi tidak semerbak gitu loh.
Pernah kan ada buah kurma itu kan yang enak manis tapi nggak mengeluarkan aroma kan? Nah itu seperti itu. Nah, sedangkan perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihana. Buahnya harum, baunya harum, tapi rasanya pahit. Wah, wah ini. Aki, buka HP papa, ada nama kontak Raihana. Perhatikan baik-baik. Itu ya, perhatikan baik-baik. Ya, perumpamaan yang ketiga, orang yang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah raihana. Nah, ini langsung terngiang-ngiang. Mama kenal nggak sama raihana? Bilang sama mama, ini raihana, ini buah ya. Kata Om Bayu itu buah. Yang baunya harum, tapi rasanya apa? Pahit. Ini orang yang munafik dan membaca Al-Quran. Dia baunya harum, dia bagus terlihat, tapi ternyata pahit rasanya. Dan yang keempat, perumpamaan orang yang munafik dan tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah. Buah hanzalah itu apa? Baunya tidak harum dan rasanya pun pahit. Wislah, mambu, pahit pisan. Nah itu. Nah maka panjenengan pilih mana? Pilih yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat. Ya minimal kita menjadi orang yang kedua, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Bagaikan tadi apa? Buah tamroh yang dia rasanya enak tapi tidak wangi. Minimal itu Pak, minimal. Saya tidak mengatakan kita harus maksimal seperti ini, enggak. Karena level kita untuk berbuat amal soleh kan beda-beda. Oke, karena sesuai dengan kemampuan kita. Saya tidak pernah memaksakan panjenengan untuk harus kita begini. Enggak. Justru kata Rasulullah, ada pernah sahabat mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, amalan apa yang paling kau sukai? Apakah sekali sedekah 1 juta? Apakah sekali sholat malam berapa rakaat? Kata Rasulullah, tidak. Yang aku cintai adalah amalan yang sedikit demi sedikit, tapi itu istiqomah. Ya, maka kalau misalnya panjenengan ya baru mampu 1 lembar istiqomah. Kalau baru mampu sholat berjamaah. Kalau ditambah sholat sunnah, ditambah sholat sunnah. Ingat Rasulullah mencintai amalan yang sedikit tapi istiqomah. Bukan istri Pak, istiqomah padanya. Nah, ya itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini syuruk jam berapa Pak Eko? 5:30. Sekarang jam berapa? Sekarang baru jam 5. 5:10. Oh 5:10. 5:29 syuruknya. Oh ya nggak apa-apa. Baik. Nah itu ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini subuh ini kita sudah belajar bareng. Nggak banyak dari saya, sedikit aja tentang bagaimana kita memelihara Al-Quran dan bagaimana kita bisa dekat dengan Al-Quran. Ingat sekali lagi, barang siapa yang dia dekat dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang dia menjaga Al-Quran, maka dia dijaga oleh Allah. Ya, dan barang siapa yang dia telah menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah, intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, maka dia akan ditolong oleh Allah. Orang yang menolong agama Allah, Pak, orang yang senantiasa bertumbuh di musola, bertumbuh di masjid, bertumbuh di agama ini, maka dia akan dibereskan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa? Dan akan teguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau orang berilmu itu pasti derajatnya tinggi. Ya, mungkin secara strata sosial biasa-biasa aja, tapi kalau dia berilmu itu pasti dia akan terpandang. Apalagi kalau dia ilmunya ilmu agama. Apalagi kayak Pak Dan ini orang besar ya, Insya Allah. Enggak, orang besar ininya. Ya, besar badan, insya Allah juga besar ilmunya. Nggak boleh main fisik, nggak boleh body swimming ya. Ya, itu ya. Maka kita harapan bersama ya Bapak Ibu ya. Ya, kita adanya di musola ini itu bukan untuk membesarkan diri pribadi, wallahi tidak sama sekali. Tapi kita di sini sebagai ajang untuk bersama-sama memperbaiki diri, nggih, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, mungkin kita pernah background. Siapapun kita, dari manapun kita, yuk bersama-sama kita di musola ini ingin bersama-sama menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita singkirkan perbedaan kita junjung yang namanya persatuan. Kalau kita memikirkan perbedaan saja akan capek ya. Maka dari dulu kita selalu
terapkan, selalu kita edukasikan bahwasanya yuk, kalau engkau mau membesarkan diri pribadi di sini, pasti engkau akan disingkirkan oleh Allah. Tapi kalau bersama-sama kita membesarkan musola ini, kita membesarkan lingkungan ini, insya Allah Allah akan rekatkan kita bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Ingat, bentar lagi kita masuk bulan Ramadan, 66 hari lagi kalau tidak salah. Ya, 2 bulan lagi Bu, nggak kerasa Bu. Ya, siap-siap mumet lagi nih. Ya, ya siap-siapkan infak terbaiknya, siapkan supportnya. Pasti besok akan banyak lagi program-program, yaitu takjil. Nanti ada pengajian nuzul Quran, nanti juga ada Pak Daruni sebagai PJ zakat ya kan, yang pintar ngitung-ngitung. Ya, nanti juga ada Idul Fitri. Terus habis Idul Fitri ya, yes, monggo lah, terserah seperti itu. Nanti juga kita akan gilir tentang itunya, tentang apa, takjilnya, dan juga gilir tentang imamnya. Nah, itu juga penting ya. Yuk bersama-sama. Ya. Nanti mungkin anak kayak Helas, kayak Hakim yang udah mulai-mulai remaja, kita latih untuk menjadi apa namanya? Bukan, apa, Bilal, menjadi Bilal, minimal menjadi Bilal dulu. Pakai bacaan ya apa untuk melatih. Ya, seperti itu. Nanti untuk ini kita gilir ya. Bagaimana Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi rojabana wa sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia. Ya, Masya Allah, sudah tidak kerasa ya, 2 bulan lagi, bulan Maret, insya Allah awal Maret kita sudah melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, maka tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Dari saya tidak banyak, mungkin ini sedikit nasihat dari Al-Fakir, dari saya pribadi. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Pesan dari saya pribadi adalah, yuk Bapak-Bapak tetaplah semangat, terus kita bertumbuh bersama di sini ya. Mungkin di antara kita ada yang lemah, ada yang futur, yuk tolong dirangkul lagi. Ada yang nggak kelihatan, yuk silakan ditarik kembali. Kayak kemarin Mbak Biman nggak ketok-ketok, ini kemana Mbak Biman ya kan? Wah, ternyata memang membagi waktunya untuk masjid yang lain. Tapi ya Masya Allah, Mbak Biman di sana dicari, di sini juga dicari. Nah, inilah insya Allah orang-orang yang soleh ya. Amin Allahumma amin. Kita sebagai anak-anak muda, sebagai yang lebih muda daripada Mbak Biman ya, senantiasa pengen juga mengikuti jejak-jejak beliau yang semangat banget untuk terus berjamaah ya. Itu ya anak-anakku ya semua. Kalau kalian di rumah, tolong silakan sholat berjamaah di sini, dan setelah sholat berjamaah jangan lupa berdoa untuk keselamatan dunia dan juga untuk orang tua kalian. Siap? Siap? Insya Allah. Apalagi sholat subuhnya ya, terus dipertahankan. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah maturun sangat. Setelah ini kita ramah tamah, kita sarapan bareng. Semoga apa yang saya sampaikan tadi jenengan terima, jenengan amalkan, itu lebih baik daripada jenengan menumpuk-numpuk ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi senantiasa juga bisa berefek ke keluarga kita, ke istri kita, ke anak kita, ke suami kita, dan juga ke lingkungan kita. Dan semoga apa yang kita niatkan bersama-sama di sini senantiasa Allah ridhoi, Allah catat sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Untuk menambah keberkahan, kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Semoga apa yang kita niatkan senantiasa Allah catat sebagai amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini wa yukafilu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la qatiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, matur nuwun sangat. Tetap semangat ya. Dan kita berdoa kepada Allah yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ini doa untuk kita bisa istiqomah. Ulangi doanya. Apa tadi doanya? Nah, saya lupa malah tadi ya. Ya Allah, ini ada semut apa? Itu ya Bapak Ibu ya, semoga kita istiqomah selalu. Kurang lebih mohon maaf, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larang